Selamat sore Sobat Bapenda sekalian di Saantari Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Sanga-Sanga. Kembali bersama kami Sobat Bapenda dalam bincang-bincang Bapenda Perkesahan. Kami di sini bersama Bang Muntau dan didampingi oleh rekan saya yang cantik jelita, Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Selamat sore sahabat Bapenda, sobat pajak yang masih setia mengikuti kami di stand Bapenda di Expo Merah Putih Sanga-Sanga. Apa sih perannya Bank Kaltara dalam proses penerimaan khususnya pajak daerah yang Batoy dan pendapatan secara keseluruhan? Gimana, C? Boleh dijelaskan? Ya, selamat sore Sobat Bapenda, Sobat Pajak semua. Iya, kenalan diri dulu Bu ya. Saya Ratna, salam kenal Sobat Pajak. Ya, jadi peran kami Bank Kaltara sebagai mitra dari pemerintah, seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di sini peran kami adalah sebagai bank RKUT, jadi bank penerima, bank pengelola seluruh keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal penerimaan pajak sendiri, di sini kami selalu berupaya memberikan inovasi, memberikan yang terbaik bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama saat ini dalam hal elektronifikasi pembayaran transaksi secara non tunai, di mana kita sama-sama tahu bahwa saat ini seluruh pembayaran pajak daerah sudah bisa dilakukan secara non tunai, bisa dilakukan pembayaran di Bank Kaltara sendiri maupun melalui bank lain karena sudah bisa VA dan kris seperti itu. Kemudian dengan adanya pelaksanaan transaksi non tunai ini tentunya diharapkan ke depannya pencatatan penerimaan pajak dari teman-teman sekalian itu lebih rapi. Ya, kalau melalui merchant bisa melalui Tokopedia untuk pembayaran PBB, bisa melalui GoBill ya untuk PBB seperti itu. Selamat sore dari saya Fahri untuk sahabat Bapenda. Saya khusus pegang kredit UMKM. Malah ini lebih bagus untuk dikulik ya Pak Tony. Iya. Di sini saya apresiasi sekali kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena baru-baru ini baru 1 tahun ini meluncing kredit Kukar Idama. Kukar Idama, nah ini menarik. Silakan. Itu primadona kami sekarang Bu. Betul. Nah, kredit primadona tuh. Peminatnya sangat banyak. Kemudian cuma memang teknisnya agak berbeda dari kredit-kredit seperti biasa. Karena ini program pemerintah, para pemohon atau calon debitur itu mendaftarkan diri dulu ke dinas koperasi sebagai dinas yang ditunjuk untuk PIC-nya UMKM. Kemudian dari dinas didata betul-betul, dibuatkan NIB, nomor induk berusaha. Kemudian data yang terdaftar tadi diserahkan ke Bank Kaltara. Bank Kaltara ditunjuk sebagai LJK penyalur, lembaga jasa keuangan penyalur. Itu yang sangat saya apresiasi dari pemerintah Kutai Kartanegara karena mempercayakan kami dari Bank Kaltara Cabang Tenggarong untuk menyalurkan kredit Kukar Idama. Kebetulan ini kan dari pemerintah juga mendata dari dinas koperasi yang mewakili nanti mendata per kecamatan, nanti dari Bank Kaltara yang di kecamatan yang akan menyalurkan. Nah, memang untuk pendaftarannya cukup ke kecamatan saja, kantor camat, tidak perlu ke dinas koperasi lagi yang di Tenggarong karena terlalu jauh. Iya, jadi mudah sekarang. Mempermudah, mendekatkan layanan kreditnya ini lebih didekatkan ke masyarakat ya. Betul. Jadi boleh mendaftar lewat kecamatan saja, tapi memang nanti kecamatan tetap berkoordinasi dengan dinas koperasi. Oh, Disperindak apa koperasi? Dinas koperasi. Oh, koperasi. Dinas koperasi, nanti dari dinas koperasi oke.
kembali ke kecamatan, nanti ke kecamatan ke Pangkal Tentara langsung. Nanti Pangkal Tentara yang akan menghubungi Iya. calon debiturnya. Betul. Sangat menarik ya Pak Sangat Tauhid ya, menarik. karena UMKM ini memang perlu suntikan dana. Suntikan Nah itu dana. biasanya diperoleh dari bank, Bank. dari kredit. Inilah yang sebenarnya yang Betul. menjadi jawaban kawan-kawan di UMKM. Mas Fahri tolong dong dikasih sampaikan informasinya seperti apa tentang persyaratan untuk permohonan kredit untuk UMKM tadi. Untuk persyaratan kredit buka idaman sendiri, yang dari pemohon itu nanti ke kantor camat itu cukup memberikan identitas diri yang lengkap seperti KTP suami istri apabila yang sudah menikah, buku nikah, kartu keluarga, pas foto dan foto usaha, Iya. dan izin usahanya Bu, bisa SKU atau NIB seperti itu. Nanti cukup itu dulu. Kalau ada syarat yang lain-lain nanti setelahnya proses kredit apabila sudah mau diproses dari analis kami dari Pangkal Tentara ke debitur langsung. Seperti itu. NIB ini diterbitkan oleh DPMPTSP kalau nggak salah ya, atau dari DPMPTSP ya. Betul. Dan ini sudah dilakukan secara online kalau tidak salah Bisa ya. buat online Bu sekarang. Tidak Nah perlu ke kantor. itu artinya sebenarnya ini persyaratannya tidak susah ya. Tidak sulit sebenarnya. Iya, dari rumah pun juga kalau untuk memperoleh NIB itu sudah bisa gitu. Ya. Betul. Cuma memang dari beberapa kecamatan warga kita juga masih kurang dalam penggunaan gadget Bu ya. Iya. Itu mungkin kita lebih banyak sosialisasi aja sih kalau saya tahu. Memang kayaknya intinya Pak Tauhid ya, Iya. harus mensosialisasikan tentang bagaimana sih cara permohonan untuk kredit UMKM ini ya, Bukar Idaman ya. Kutai Kartanegara alhamdulillah dalam pencapaiannya di ETPD. ETPD kan kita kemarin dapat terbaik tiga, ya. di wilayah Jawa Timur. Gimana nih penjelasan terkait ETPD? Bagaimana sejauh mana sudah peran Bank Kaltim dalam melaksanakan transaksi non tunai di OPD? Silakan Mbak. Ya, makasih. Jadi kalau terkait dengan transaksi non tunai di OPD, terus terang saat ini memang kita masih melakukan pendekatan untuk transaksi di teman-teman OPD. Memang belum semua yang sudah kita lakukan elektronifikasi, namun sebagian untuk penerimaan, khususnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain sudah ada kita berikan krisnya. Jadi paling tidak sudah ada sarana untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Hanya saja memang seperti tadi, bukan hanya di kredit tapi juga dengan penggunaan transaksi non tunai juga ini memang harus kita terus-menerus lakukan sosialisasi. Sedangkan memang yang diperlukan edukasi cara melakukan pembayaran secara non tunainya. Nah, saya rasa sih apabila kita bersama-sama terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pembayaran secara non tunai, secara perlahan nanti juga warga akan mulai terbiasa, dan sekali sudah non tunai maunya tuh non tunai terus tuh pasti Bu. Iya enak ya. Iya, nggak perlu kemana-mana, mah tinggal di rumah ya kan. Mau bayar pajak, mau bayar retribusi mah tinggal buka handphone, tinggal scan, kirim. Nah, untuk barcode sendiri kan tidak, untuk krisnya, untuk krisnya sendiri kan wajib pajak atau wajib retribusi kan tidak perlu datang langsung ke tempatnya, tinggal disimpan untuk krisnya, untuk kode krisnya itu mereka udah bisa lakukan sendiri di rumah tanpa harus datang ke tempat lokasi dengan seperti itu. Ketika orang sudah mulai terbiasa dengan transaksi non tunai, rasanya untuk melakukan transaksi tunai itu sudah kayaknya malas ya untuk mengeluarkan uang. Jadi sekarang tuh sebenarnya dompet tuh nggak penting ya. Dompet ketinggalan nggak apa-apa. Ketinggalan nggak apa-apa asal dengan handphone. Tapi yang penting di sininya ada untuk transaksinya itu dan ada saldonya ya. Saldonya cukup. Dipastikan Itu bahwa penting. saldonya itu mendukung gitu. Bang Kaltim Utara sendiri apa sih harapannya misalnya? Perlunya peran kita selaku Bapenda nih sebagai koordinator pendapat, apa yang harus dilakukan oleh Bapenda? Mungkin kita bisa terus bersinergi karena memang untuk masuk ke teman-teman OPD mungkin mereka dengan
Bapenda merasa lebih dekat, jadi mungkin kita bisa sama-sama bersinergi, kita ke OPD untuk sosialisasi dan memperluas terkait dengan penerimaan secara non tunai. Yang kredit tadi nih maksimalnya pengajuannya berapa Mas? Limitnya. Ini yang perlu diketahui masyarakat UMKM semua. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kredit tukar idaman sendiri, itu dari 5 juta sampai 25 juta. 5 juta sampai 25 juta. Jangka waktunya ada yang bisa 1 tahun, maksimal juga 24 bulan atau 2 tahun. Sebenarnya diberikan pilihan ya Mas ya? Ada pilihan Pak. Pilihannya, jadi sesuai kemampuan. Betul, kemampuan upaya. Iya. Ada enggak Mas Fahri klasifikasinya yang dapatnya 5 juta, ini UMKM jenis yang mana, terus yang dapat yang paling tinggi itu UMKM-nya jenisnya yang mana? Oh iya. Itu ada Bu, klasifikasinya ada 3. Untuk PKL, pedagang kaki 5 itu maksimal 10 juta. Iya. Maksimal 10 juta. Untuk wirausaha baru itu maksimal 15 juta. Iya. Untuk pelaku usaha mikro 25 juta maksimal. Nah, kemudian untuk wirausaha baru ini memang agak simpang siur di luar Bu. Mungkin yang dikira betul-betul yang baru usaha, memulai usaha baru, sebenarnya tidak. Paling tidak minimal sudah mulai usaha 6 bulan. Minimal Ada batas waktunya Ada ya? batas waktu juga, Bu. Iya. Paling tidak mereka sudah menjalankan usahanya selama 6 bulan minimal. Itu baru bisa kami berikan. Tapi kalau untuk yang memulai usaha baru yang benar-benar baru itu nanti ada penilaian tersendiri Bu. Untuk itu. Tapi tetap bisa diberikan. Insya Allah tetap bisa. Iya, itu intinya. Ya karena kan biasanya orang kalau mau mulai usaha dulu kan perlu modal dulu ya Bang Moto ya. Jadi boleh nggak itu misalnya kami mau usaha ini tapi kami nggak punya modal, nah bisa nggak dibantu yang seperti itu? Sebenarnya bisa Bu, cuma mungkin penilaiannya lebih ketat lagi. Iya. Karena kita belum bisa mengetahui cash flow-nya setiap bulan. Apakah sudah, kalau 6 bulan kan Bu kita bisa baca nih laba ruginya, debitur itu. Jadi sudah sedikit agak stabil ya. Betul Pak. Sekarang kita akan mendengar closing statement dari Ceratna dan Mas Fahri. Kita mungkin mulainya dari yang ladies first ya. dulu. Jadi kita persilakan dulu kepada Ceratna untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih. Jadi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah saat ini menurut saya sudah berjalan dengan baik, terutama di pemerintah kabupaten Kota Kartanegara. Harapannya nanti ke depannya kami bakal terkenal sebagai mitra dari pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara beserta Bapenda, seluruh OPD beserta masyarakat bisa terus menggalakkan untuk transaksi non tunai. Tentunya tidak lupa kami juga berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi perluasan terkait dengan transaksi non tunai sehingga kedepannya seluruh penerimaan pendapatan daerah bisa dilakukan secara non tunai. Jadi bukan hanya transaksi pemerintah daerah, tapi masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi non tunai, begitu ya, Cik? Betul. Selanjutnya Mas Fahri, gimana dengan closing statementnya terkait harapannya, iya benar, betul. Silakan Mas Fahri. Kepada warga Kutai Kartanegara, jangan lewatkan kesempatan yang telah diberikan, yaitu program kredit tukar idaman dari pemerintah kita. Kami dari Bangka Tintara akan siap membantu teman-teman UMKM di area Kutai Kartanegara. Terima kasih. Tapi ini sebenarnya karena ini kredit UMKM tukar idaman berarti diperuntukkan untuk seluruh warga Kutai Kartanegara. Kita juga terima kasih Bu Ana. Iya. Bangka ini karena pameran kita ini, stand kita ini juga didukung oleh Bangka Tintara. Iya betul sekali. Jadi kita terima kasih ya sekali dengan Bangka. Betul. Karena memang Bangka Tintara sudah menjadi mitra kita ya, mitra kita. Jadi setiap penyelenggaraan kegiatan Bapenda tidak luput dari fasilitasi Bangka Tintara. Jadi kawan-kawan di luar sana silahkan
yang belum punya rekening Iya. di Bank Kaltintara, silakan buka rekening di Bank Kaltintara. Kalau Gitu sudah, ya. kalau sudah punya, Segera merapat ke Bank iya. Kaltintara. Kalau sudah punya, bikin DG-nya, Bikin DG-nya, buat krisnya, Kris, gitu ya. iya. Jadi kita berusaha untuk selalu saling support. Baik, kawan-kawan Bapenda di seluruh Kutai Kartanegara, bahkan di luar Kutai Kartanegara mungkin, Sobat Pajak, hari ini bincang-bincang santai kita bersama mitra kami Bank Kaltintara terkait dengan ETPD dan kredit Kukar Idaman ya Pak Tauhid. Seru, bahkan menarik sekali. Tapi waktu juga Waktu lah yang juga. membatasi kita, sehingga sore hari ini kami akan mengakhiri bincang-bincang kami. Jangan lupa terus mengikuti medsosnya Bapenda, baik IG, YouTube, Facebook. Ikutin kami, terus dukung kami, karena kami bukan siapa-siapa tanpa Anda semua. Mantap. Baik, sampai ketemu lagi dengan kami, saya Ana dan Bang Saya Bang Mutau, Mutau. mengakhiri bincang-bincang sore kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BJS. Bapenda jaya selalu untuk Kukar Idaman.